أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Adab yang kelima yang harus kita laksanakan apabila kita menghendaki untuk tidur di malam hari, ayyana taiban minal dzunubi, hendaklah dia tidur dalam keadaan bertaubat daripada segala dosa dan kesalahan. Mustaghfiran, seraya atau selalu membaca istighfar. Kama rawat At-Tirmidzi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yaqwi ila firashihi astaghfirullahal azim astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marratin ghafarallahu ta'ala lahu dhunubahu. Jadi kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, hendaklah bagi orang yang akan tidur atau hendak guring, tidur dalam keadaan bertaubat daripada setiap dosa dan kesalahannya. Bagus apabila hendak guring itu sembahyang sunat taubat 2 rakaat sebelum ditutup dengan witir. Mustaghfiran, dalam keadaan selalu membaca istighfar. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak melaksanakan tidur atau hendak guring, lalu kemudian dia membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dibacanya sebanyak 3 kali, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi sembahyang dululah 2 rakaat, sembahyang sunat taubat, tutup dengan witir 3 rakaat atau paling sedikit 1 rakaat. Imbah tuntung sembahyang, lanjutkan dengan beristighfar. Bacaan istighfarnya astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali. Keistimewaannya, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukannya. Di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, jangan guring kecuali sudah melaksanakan 4 macam.
Satu, jangan guring sebelum berhaji dan berumrah. Yang kedua, jangan guring sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Jangan guring sebelum mendapatkan keridhaan seluruh umat Islam. Dan yang keempat, jangan guring sebelum apa? Dosa diampuni. Sebelum jangan guring sebelum khatam Al-Quran. Sebelum guring sebelum mendapatkan keridhaan seluruh umat Islam. Jangan guring sebelum haji dan berumrah. Dan yang keempat, jangan guring bawaan hari dingin ini kada peringatan apa sebutinnya itulah. Jangan guring sebelum apa, ada yang dapatkah? Satu, jangan guring mengejar Nabi sebelum mendapatkan keridhaan seluruh umat Islam. Wahai Rasulullah, kalau sabarataan itu ulun gawi apabila lagi guringnya. Sebelum guring, sebelum berhaji dan berumrah, tawafnya 7 kali, sa'inya 7 kali, belum mengambil mikot, dahulu kendaraan ke lidah. Perjalanan batis, mengkhatamkan Al-Quran, dan yang ketiga, kaya apa caranya supaya ulun mendapatkan keridhaan umat Islam. Andai ulun meminta halal, meminta riba, lawan tetangga di sebelah kanan, sebelah kiri, muka dan belakang masih sanggup. Ini mendatangi yang di Kalimantan kayak apa? Lalu ujar Nabi, jangan guring sebelum mengkhatamkan Al-Quran, baca Qul Huwallah 3 kali. Jangan guring sebelum berhaji dan berumrah. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang ketiga, jangan guring sebelum mendapatkan keridhaan seluruh umat Rasulullah. Astaghfirullahaladzim astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Nah, kalau kawan ditambahi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aziman ala alla ta'uda ila ma'siyatin, bertaubat dari segala dosa, dan pada saat itu juga pasang di dalam hati kita untuk tidak kembali lagi jatuh ke dalam dosa yang sudah kita jauhi. Apabila siang tadi kita terjumput rambutan orang, nah maka hendak kuring bertaubat, rambutannya dibolehkan. Kalau kada dibolehkan, minta halal, minta riba lawan orangnya. Nah, kiasakan dia yang lain itu apa yang pernah kita ambil. Nah, lalu berniat pulang di dalam hati, ya Allah, ulun esok kada hendak lagi nang kaya tadi. Nah, jangan pulang hendak kuring memikirkan esok pinanya harus membawa kantongan yang benar. Jadi berniat kita jangan sampai terbulik lagi.
wa'zim 'alal khairi li jami'il muslimin in ba'athakallahu ta'ala, dan mantapkan niat di dalam hati, kuatkan keinginan, kuatkan tekad. Ya Allah, andai esok hari ulun masih panjang umur, andai esok hari ulun masih hidup, ulun hendak melakukan kebaikan kepada seluruh umat Islam. Berniat dahulu, andai esok masih hidup. Jika Allah takdirkan pada malam hari itu kita meninggal dunia, niat sudah terpasang, maka sepanjang malam kita itu dihitung ibadah. Ini yang membedakan guringnya orang alim dengan guringnya orang awam. Guringnya orang alim itu ibadah, guringnya orang awam itu takinadah. Tahu pian takinada itu kada jadi napa-napa bahasa apa itulah, dahulu ada kuburan menyambat takinada jadi sedih. Kada jadi napa-napa, dapat liur basiwara. Karena hendak guring itu memang berniat. Orang alim itu sebelum guring ia berniat, ya Allah, andai esok ulun masih hidup, kebaikan apa yang kau ulun gawi. Adapun orang awam tadi, imbah mata mengantuk, muntung menguap, berapah di bantal, mengaruh isuk tebangun pembacaan gin gadat. Nah, maka inilah guringnya orang awam itu kada jadi pahala. Nah, kita kan sudah tahu nih. Nah, nanti apa supaya umur kita ini kada terbuang sia-sia, kita niatakan ibadah. Ya Allah, isuk andai ulun masih hidup panjang umur, mudahan masih kawa sembahyang subuh, mudahan kawa masih umpat pengajian. Ya Allah, isuk amunnya ulun panjang umur masih hidup, ulun hendak umpat ulun hendak sembahyang duha, ulun hendak sembahyang isyraq, ulun amunnya panjang umur esok hendak membagi makanan. Nah, itu kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan orang yang berniat melakukan kebaikan sebelum tidurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man awa ila firashihi la yanwi dhulma ahadin." Barang siapa menuju tempat tidurnya, maksudnya hendak guring, kemudian dia berniat untuk tidak menzalimi seorang pun esok. Nah, ini berniat, ya Allah, esok ulun kada hendak menyakiti siapapun. Wala yahqida ala ahadin, dan kada hendak mendengki kepada siapapun. Ghufira lahu majtarama, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, kemudian wa tadzakkar annaka satarja'u fil lahdi kadzalika wahidan, dan ingat-ingatlah sambil bawa merenung di saat kita berbaring hendak guring, setelah kita melaksanakan salat taubat, setelah kita beristighfar, setelah kita membaca qul huwallah 3 kali, setelah kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ujar sidin sambil bawa merenung bahwa dalam keadaan seperti inilah nanti kita akan diletakkan di dalam liang lahat. Pas kalau semalam mana fakih? Oh Yohan Begawi binasa nah. Pas kita hendak guring itu kan posisinya sama dengan kayak mayat diletakkan di liang lahat.
Nah maka ujar Imam Al-Ghazali, ujar sidin ingat-ingat sambil bawa merenung, seperti posisi inilah nanti kita akan diletakkan di liang lahat wahidan, dalam keadaan sendiri, seronganan. Laisa ma'aka illa amaluka, dan tidak ada yang menemanimu pada saat itu melainkan amal kebaikan atau amal keburukan yang pernah engkau lakukan semasa hidup di dunia. Merenung, ya Allah, engkau ini pan kena dilianglah. Ya Allah, kamar ulun ini masih 3 meter kali 3 meter, tinggi 3 meter. Nang apa kena ulun amunnya diandak di liang lahat, lebarnya semeter, panjangnya 2 meter. Ya Allah, waktu hendak kuring ulun masih kawa behereng ke kanan ke kiri, ulun kehausan masih kawa mengambil banyu, ulun kelaparan masih kawa menjumpa terang bulan. Nang kepa ulun kena di dalam kubur hendak behereng ke kanan, kada kawa panat di sebelah kiri, kada kawa berbalik awak. Ya Allah, nang kepa ulun kehausan, ya Allah, amunnya ulun kesunyian di dunia, kawa keluar rumah mencari kawan bepanderan masih kawa. Tapi waktu ulun di dalam kubur, ya Allah, nang kepa nasib ulun. Nah, maka ujar sidin ingat-ingat bahwa pada saat itu hanya amal kita lah yang satu-satunya setia mengawani kita. Pilihannya 2, kita hendak dikawani amal burukkah atau hendak dikawani oleh amal soleh kita yang memilih selama hidup. Kalau kita di dalam kubur hendak dikawani oleh amal-amal maksiat, dosa-dosa kita, silahkan. Hidup berpoya-poya silahkan. Selama hidup kada usah beribadahan silahkan. Selama hidup kerjakan maksiat dosa silahkan. Itu juga kira yang akan mengawani kita. Nah, tapi kalau yang kita pilih adalah amal-amal soleh, berkawan dengan orang-orang soleh, yang digawi adalah yang soleh-soleh, nah maka insya Allah itu yang akan mengawani kita di dalam kubur. Nah itu sambil direnungkan hendak kuring. Wala tujza illa bisa'yika, dan engkau tidak akan dibalas kecuali dengan hasil jeripayah dirimu sendiri selama hidup di dunia. Jangan berharap dengan amal orang lain, tapi berharap dengan amal kita serongan, kita yang menggawi serongan, dan kita yang akan menuai serongan. Jangan berharap karena adanya anakku mengirimi akan inggih, amunnya anak pian ingat, amunnya anak pian layau nang apa, karena adanya anakku mengirimi akan Fatihah inggih, amunnya anak pian setelah meninggal anak pian bisa mengaji. Amunnya meninggalkan anak kada bisa mengaji, apa yang hendak dikirimnya? Dibawanya HP, diputarkannya YouTube. Nah, Al-Fatihah YouTube yang mengaji. Bicara malaikat, ini aku catat nah, pahala YouTube kah, pahala itu enggak? Jadi jangan kita berharap dengan anak, jangan berharap dengan laki, jangan berharap lawan bini kita gawi serongan apa yang kau kita gawi daripada kebaikan, supaya hasilnya gasan kita jual seberatan. Wasadisu, dan adab keenam yang harus kita lakukan sebelum tidur. Wala tastajribin nauma takallufan, jangan sampai memaksakan guring
apabila mata masih belum hendak guring. Nah, jangan memaksakan guring apabila mata belum hendak guring. Nah, jangan guring juga amunnya saatnya belum guring. Nah, contohnya di pengajian. Pengajian kan tempat menuntut ilmu, lain tempat guring. Nah, jangan karena waktu guring, karena guring kan terbalik tuh, PT. Ayo lanjut ya kata Bapak. Bi alla tanam idza lam yaghlibka an-nawmu illa idza qasadta bihi al-isti'anata 'ala al-qiyam fi akhiril lail. Dengan bahwa engkau tidur, jangan tidur kecuali mata kita dasar kada tahan lagi sudah. Hanya guring, hanya berapa, hanya pembacaan. Kalau masih belum, jangan dipaksakan guring. Kecuali ujar sidin, kita sudah berniat malam kena jam 2 hendak bangun tengah malam, atau jam 2 hendak sembahyang, atau kena malam jam 2 hendak jaga malam, tugas misalnya lah. Nah, maka boleh guring itu dipaksakan. Nah, kalau bulan puasa kan kita bangun song-song tuh, jam 2, jam setengah 3 sembahyang tengah malam dahulu. Nah, imbah itu menyiapkan besan sahur. Imbah tarawih, walaupun mata kita belum mengantuk, lalu kita paksakan guring, boleh. Faqad kana naumuhum ghalabatan wa aqluhum faqatan wa kalamuhum daruratan wa la tatana'am. Di antara kebiasaan salafun salih, ulama-ulama kita terdahulu, mereka tidak tidur kecuali matanya sudah kada tahan lagi, kada makan kecuali perutnya sudah lapar, dan kada bepander kecuali memang diperlukan bepander. Itu kebiasaan ulama-ulama salafun salih. Fa inna an-nawma ta'tilun lil hayat, karena sesungguhnya tidur itu membuang atau menyia-nyiakan waktu kita hidup. Nah, kita guring itu sama dihitung membuang waktu kesempatan kita hidup. Kecuali ujar Imam Al-Ghazali, idza kanat yaqadatuka wabanan, kecuali apabila kita bangun, andailah kita kada guring, dosa yang kita gawi, atau kita pada guring pacangan tagawi dosa. Nah, maka pada saat itu guring lebih baik, paksakan aja mata kita guring. Sama kayak ini, misal imbah tuntung isya, mata ini belum mengantuk masih, PRT belum mengantuk, masih belum mengantuk. Lalu andai kada dibawa guring, kada dibawa bulik, kada dibawa guring, akawanan ini pacangan membawai bedung, bedung, atau kekawanan pacangan membawai bacatur, atau kekawanan pacangan membawai maka, ini yang jadi Imam Al-Ghazali, maka lebih baik paksakan ya bawa guring, lebih baik bawa bulik ke rumah. Mata belum mengantuk, mau bekerja. Nah, maka
apabila kita membawa guring niat meninggalkan ibadah, meninggalkan dosa, tapi guring kita itu ibadah. Maka itu pilihannya, baik bawa guring jadinya bubuhan gini pulang datang pajangan dia ada bawa guring, baik bawa guring seharian guring di rumah asal sembahyang seharian guring di rumah, seharian kita beribadah daripada bangun tapi tergawi dosa. Cuman jangan dia guring seharian zuhur asar ketinggal, dosa juga. Fanaumuka salamatun lidinika, maka dengan tidurmu itu akan menyelamatkan agamamu. Sama misalnya kita terdapat lawan kekawanan ini kan ketujuna muntung omehan inya amunnya kada menyambati orang garing ada kekawanan nang kayak itu inya amunnya kada menggosip orang tuh nang kayak ya muntung ini rasa getal. Nah amunnya tak kumpul lawan orang-orang nang kayak itu baik kau jauh. Dengan kita berjauh itu kita sudah menyelamatkan agama kita. Dengan kita berjauh tadi kita sudah meninggalkan dosa dan dihitung beribadah. Itu kalau ada jenis manusia yang kayak itu. Anak gue makan keladi gue. Makan keladi gatal lihat. Ini semalam pernah ulang sampaikan lon ibu-ibu kan waktu bayasinan. Yang paling banyak menjadi penghuni neraka itu kan kebinian. Penyebabnya dua. Satu, kebinian itu paling lakas, paling cepat melupakan kebaikan lakinya. Seumur hidup kita melakukan kebaikan, sekali dia melakukan kesalahan kaset terbulik-bulik. Coba bini, kasetnya terputar-putar. Gitu aja terus. Itu kebinian. Yang kedua, yakturnal kalam, kebinian ini banyak pander. Banyak untungnya lah. Tunggapannya tuh banyak. Sisit. Kan dalam penelitian itu memang beginian dalam sehari harus mengeluarkan 1.800 kata. Beginian itu kau bepander yang kada penting tuh bawa. Laki itu garingnya masih jadi panderinya. Itu beginian. Kalau lelakian masih kau memahami dalam sehari itu mampu hanya mengeluarkan 200 kata dalam sehari. Makanya beginian itu lelakian itu banyak diam, tapi jadi beginian banyak muntung. Jadi juga tapi lambat. Nah, jadi bayangkan dari 1.800 kata yang keluar dari lisan perempuan dalam satu hari, dari 1.800 itu berapa kata yang mengandung kebaikan, berapa kata yang mengandung dosa, ghibah, hasud, namimah, adu domba. Jadi hitung-hitung aja, dan kalau lelakian ini masih sedikit, 200 memandang jalakian. Itu kawin laki itu memandang. Ya palingan 3 hari kena ketawa serongan. Itu kenapa banyak lelakian yang gila, dia memandang.
Saya diam-diam jadi gua. Pol panas. Nah, apabila kita tidur tadi memaksakan tidur untuk meninggalkan dosa, maka tidurnya itu dihitung ibadah. Kemudian fastajlibin naum wa yusannu lil insan, disunnahkan bagi seseorang idza faraqa firasyahu wa ada ilaihi, apabila sudah meninggalkan tempat tidurnya lalu hendak berbulik lagi, maksudnya hendak berabah lagi atau hendak guring lagi, ayyan fadda qabla ayyanama fihi, hendaklah mengibah tempat tidurnya tadi sebelum diguringi basah. Kan kita bangun beisukan, ada yang bagawi, ada yang berjalan, hendak berbulik pulang berabah ke tilam itu, nah disunnahkan untuk mengibah tempat tidurnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian hendak menuju tempat tidurnya, maka hendaklah mengibah tempat tidurnya dengan bidakhilati izarihi, dengan hujung tapihnya. Nah, tapih dihambatakan atau bahalai. Karena sesungguhnya dia tidak tahu setelah ditinggalkan tadi apa yang ada di tilam kita itu. Bisa tungau kah, bisa hamba kah di situ. Jadi di pembijit, dikibah. Namanya pembijit, jangan dikibah, dibuang. Yang dikibah boleh pulang, campurkan ke minyak. Wa'lam, dan ketahuilah anna laila wan nahara 24 sa'atan, bahwasanya malam dan siang itu jumlahnya 24 jam. Fala yakun naumuka bil laili wan nahari aktsara min 8 sa'at, maka janganlah tidurmu dalam 24 jam itu lebih dari 8 jam. Kita bagi 3. Fa'in nimta fil laili hadzal qadri, apabila kita sudah tidur di waktu malam selama 8 jam, maka jangan lagi kita guring di waktu siang. Maksud sidin ini dibagi. Apabila guring kita di waktu malam itu 6 jam, maka guring siang itu 2 jam. Apabila semuanya sudah kita habiskan di waktu malam 8 jam, siang pada usah guring lagi ujar sidin. Fayakfika in ishta mathalan 60 sanatan, maka cukuplah andai dihitung-hitung kita hidup ini 60 tahun, an tudayyi'a minha 20 sa'atan wa huwa thuluthu umrika. Andai kita panjangkan umur kita 60 tahun, kalau dalam sehari kita hilang 8 jam, dalam 24 jam, berarti dalam 60 tahun itu kita sudah kehilangan waktu hidup kita selama 20 tahun. Itu sudah 1/3 hidup kita hilang. Apabila guring kita tadi kada jadi ibadah. Kayak tadi bisa-bisa kita jangan sampai 1/3 daripada usia kita, 1/3 dari umur kita ini hilang tanpa menjadi ibadah. Wasabi, dan adab yang ke-7, a'id hayyi'in dan naum siwakaka wa mahuraka. Sebelum hendak guring, siapkan siwak dan
banyu gasan mensucikan mulut. Karena kebiasaan Rasulullah itu hendak kuring siwak ada di tangan sini, hendak kuring bersiwak. Nah, atau siapakan banyu gasan bakumur-kumur. Karena waktu kuring itu kan sisa makanan masih ada di muntung. Yang itu maulah muntung kita bau. Apabila muntung kita bau, apalagi bau bawang, itu malaikat rahmat kada mau berparak. Malaikat rahmat lah nyajar, ada zaman dengar tetanggahannya tadi nyajar, amunnya muntung bau bawang itu malaikat kada mau berparak. Amunnya ikan hendak panjang umur, nah banyaknya makan bawang, malaikat mautnya kada mau berparak. Itu ujar kita. Yang kadang mau parang itu malaikat rahmat, malaikat maut datang nya bawa bawang lah, bawa acam datang Nah itu, dan hendak kuring di antara adabnya minum setaguk 2 taguk banyu. Jangan sampai segelasan hibak nang kayak ini. Karena apabila kita minum terlalu banyak, itu maulah ginjal kita ini macet. Karena orang hendak guring di atas jam 8 itu ginjal kita, lambung kita istirahat. Kita minumi banyu sing banyakan itu bisa naik ke paru-paru. Nah, malah ginjal yang rusak. Jadi minum itu setaguk 2 taguk, gasan bapak kumur membuang bau yang ada di muntung. Nah, misalnya kita tidak bisi siwak, ya waktu berwudu kan hendak kuring itu berwudu. Pas sebelum berwudu itu bersikat gigi dahulu, itu sama nangkai siwak juga. Bisa pakai sikat gigi apabila kita tidak bisi kayu arak tadi, kayu arak. Amunnya bersikat gigi kada ingat sudah hendak teguring mencalok siwak kadida arak, kayu arak tadi kadida. Nah, sudah pakai baju, pakai baju, baju serongan lah, jangan baju bini. Ini ada juga saking hendak mengamalakannya lawan siwak tadilah pakai baju kada sengaja nang kayak ulun ni nah sembahyang di masjid Allahu Akbar. Dikiranya surbaninya ditariknya dihiga, tahu surban kawan dipakai gasan bersiwak, imbah kawan sujud surban pas dihidung siup kawan. Pakai kain pian boleh, pakai tisu boleh juga hendak bersiwak. Yang penting benda yang dipakai bersiwak itu kasat boleh. Wakul wajib ala qiyamil lail, dan berniatlah untuk bangun tengah malam. Au adal qiyami qabla subhi, atau berniat hendak bangun sebelum azan subuh. Nah, jadi niatakan bangunnya tadi, niatakan ya Allah mudahan terbangun tengah malam, atau mudah-mudahan kau bangun sebelum subuh. Karena 2 rakaat di waktu malam itu adalah perbendaharaan di antara perbendaharaan kebaikan, maka perbanyaklah untuk menyimpan perbendaharaan itu, persiapan untuk hari yang di situ dirimu dalam keadaan fakir. Artinya banyak-banyak menyimpan kebaikan, yaitu berupa bangun tengah malam, gasan mempersiapkan ada saatnya kita fakir. Apabila kita fakir, yaitu di saat di dalam kubur.
Wathaminu, dan yang kedelapan, ad-du'a'u indan naum, bacalah doa di saat hendak tidur. Wa qul inda naumika, ucapkanlah doa ini, bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir dhanbi. Doanya panjang. Doa hendak kuring apa biasanya membaca doa apa? Hendak kuring biasanya membaca doa apa? Allahumma barik lana fima, ialah dia kata lain apa tadi? Waqina adzaban nar. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kalau ada hafal yang panjang yang hendak, dan bacalah ayat kursi sebelum hendak kuring. Panjang lah anunya, wiridnya lah hendak kuring ini baca ayat kursi. Barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga rumahnya, menjaga tetangganya, dan menjaga tetangga-tetangganya. Aman. Andai musibah turun pada saat itu, Allah jauhkan musibahnya. Andai bencana datang pada saat itu, maka dirinya, keluarganya, rumahnya, rumah tetangga, dan tetangga dari tetangganya Allah selamatkan daripada musibah. Itu keistimewaan membaca ayat kursi sebelum guring. Hafallah ayat kursi. Baju kuning nih, ada hafal. Ini Bang hafal kada? Pada hafal juga. Haji dan nih ayat kursi. Ini lor meja-mejanya. Kalau meja-mejanya kan ayat kursi. Alpun Haji dan ini lor meja-mejanya hafal. Allahu la, tapi bujur-bujur membacanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baca sekali hendak kuring. Andai terjadi kebakaran, insya Allah selamat, tetangga kita selamat, tetangga dari tetangga kita selamat. Itu ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca surah Al-Ikhlas wal muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil nas. Wa tabarakal mulk, dan membaca surah Tabarakallah. Amunnya kepanjangan cukup. Ini ulun dapat dari perguruan sidin menyampaikan amalakan ujar sidin apabila hendak kuring, misalnya pian sudah mengantuk benar, lalu sampaknya membaca ini aja ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiup akan di tangan, tiup akan di telapak tangan, sapuakan dari muka ke belakang, ke bawah sampai ke betis. Niatakan pada saat kita membaca itu, niatakan di saat kita meniup, niatakan di saat kita memusuk, sampai di mana telapak tangan kita ini menyentuh anggota tubuh kita,
maka sebanyak itu juga Allah menjaga dan memberikan perlindungan ke dalam diri kita. Tiup, sapuakan muha belakang ke bawah sampai betis. Ini apabila yang sudah mengantuk benar, menggawi-gawi yang lain kepanjangan, maka singkat itu aja. Fatihah ayat kursi, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tiupakan di tangan, sapuakan. Niatakan gasan perlindungan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Kita baca Fatihah, Qul huwallah dan salawat 3 kali. Mudah-mudahan hajat kita sabarataan dikabulkan dunia dan akhirat. Yang berisi masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Yang garing mudah-mudahan lapas sehat. Yang hatinya tertutup mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.